Baik, dalam pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan materi yang ada di kelas 10, yaitu tentang jangka sorong atau vernier kaliper yang lebih familiar atau juga sering kita sebut dengan sigma. Ya, secara umum gambarannya jangka sorong ditemukan oleh salah seorang dari negara Prancis yang bernama Pierre Vernier. Alat ini digunakan untuk mengukur benda kerja pada bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, benda kerja pada bagian luar, yaitu bagian luar dari benda kerja baik yang berbentuk kubus, segi panjang, bujur sangkar ataupun bulat. Yang kedua, mengukur benda kerja pada bagian dalam seperti pipa bulat, pipa segi empat dan sebagainya. Yang ketiga, mengukur kedalaman benda kerja, yaitu mengukur kedalaman suatu lubang yang terdapat dalam sebuah benda kerja. Yang keempat, mengukur ketinggian benda yang bertingkat, ya, atau bagian benda yang bertahap atau bertingkat-tingkat seperti tangga. Selanjutnya, ya, bahan dan konstruksi vernier kalipers atau jangka sorong terbuat dari bahan keras dan tahan karat seperti stainless steel yang terdiri dari skala utama dan skala minus. Di atasnya di sini ada cara-cara untuk menggunakannya. Selanjutnya, komponen dan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang di sini yang ada di kanan ini adalah rahan dalam. Kemudian di sini ada seluruh kejepitnya. Kemudian yang ini, yang lurus ini, katakanlah ini ada silinder. Kemudian ini titik acuan untuk pengukuran kedalaman. Yang di bawahnya ada kedalaman ban. Kemudian yang di sini adalah skala utamanya. Kemudian yang di bawah ini skala vernier. Dan lingkaran yang di lingkar ini adalah rahang luar dari bagian jangka sorong. Selanjutnya, bagian-bagian jangka sorong, ya. Kalau tadi komponen-komponennya, bagian-bagian jangka sorong yang pertama adalah rahang pengukur luar ini. Kemudian yang kedua, rahang pengukur dalam ini. Yang ketiga adalah pengukur kedalaman ini. Kemudian yang empat, skala utama. Ya, ada skala utama yang ini, ya, skala utama satuannya mililiter. Kemudian yang kelima, skala utama inci yang nomor 5. Ini gambarnya, ya, menunjukkan dia garisnya sejajar. Kemudian yang 6, skala minus, ya, satuannya dalam mililiter. Yang ketujuh, skala minus dalam inci. Yang ketujuh adalah seperti ini, di atas ini. Kemudian yang kedelapan adalah penguncinya, ya, ini. Selanjutnya, ukuran-ukuran jangka sorong, ya. Vernier kaliper dari berbagai ukuran tersedia beberapa, ya. Yang ini adalah contoh ditampilkan di sebelah kanan yang cocok untuk bagian-bagian part atau benda kerja yang akan diukur. Ini ada yang kecil, sedang, besar. Ada 4 komponen di sini, semuanya adalah jangka sorong. Kemudian untuk pembacaan minimumnya ditentukan oleh divisi skala vernier dan sering ditampilkan di bagian tepi kanan vernier skala. Ya, ada pembacaannya minimal dari 0,1 mm, 0,05 mm atau 0,02 mm, itu yang tersedia. Selanjutnya, nah, ini jangka sorong yang digunakan untuk mengukur khusus
hanya dimensi dalam saja. Ya, ini biasanya digunakan untuk servis kendaraan motor. Ini contohnya, digambar sebelah kanan ini. Kemudian, bagaimana membaca nilai yang terukur? Ya, satu, membaca dalam milimeter. Ketika posisi skala utama dengan 0, pada skala Vernier sejajar antara milimeter tanda X dan Y, Anda tahu bahwa objek lebih besar dari X milimeter dan lebih kecil dari Y milimeter dalam gambar di bawah. 0 sejajar dengan posisi 15 milimeter dan 16 milimeter. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa objek lebih besar dari 15,0 milimeter dan lebih kecil dari 16,00 milimeter. Ya, kita langsung saja melihat contohnya. Nah, yang ini yang dimaksudkan tadi. Ya, nah, sini ada contoh satu hasil dari yang sudah diukur. Ini hitung nilai berdasarkan kematian di atas. Nilai yang diukur dalam gambar satu ini adalah 15,30 mm yang diturunkan dari penambahan 15,00 mm sampai 0,3. Ini di sini yang paling tepat sejajar satu garis yang skala utama. Skala Verniernya adalah di angka 3 desimal di sini. Hasilnya ini tadi. Kemudian yang bagian bawah, ya, nilai yang terukur, ya, di sini ada 17 mm, 0,0 mm. Kemudian di bawahnya di skala Verniernya di sini satu garis sejajar di sini skala Verniernya yaitu 0,04 mm. Dan ditambahkan dari skala utama ke skala minusnya 17,0 mm ditambah 0,40 mm menjadi 17,40 mm. Untuk itu saya akan langsung mempraktekannya dalam benda kerja. Ya, saya akan mencontohkan satu benda kerja. Di sini adalah piston. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara mengukur menggunakan jangkar sorong. Ya, yang pertama, ya, kita akan mengukur diameter luar dari kepala piston ini. Ya, kemudian seperti ini kita tempelkan. Apabila udah pas, langsung saja kita kunci. Pada penguncinya ini kita akan melihat hasil pembacanya. Ya, di atas hasilnya 49. Kemudian di sini yang paling pas adalah di titik antara 9 dan 8 ini. Ya, jadi kita tambahkan tadi ada 0,5 di sini ada 15 garis, ya, 0,5 dikali 15 hasilnya 0,75. Jadi ditambahkan dengan skala yang utama dengan skala nonius menjadi 49,75 mm. Baik, demikian penyampaian materi hari ini, yaitu jangkar sorong. Adapun kekurangan dan kelebihannya saya minta maaf. Selamat siang.